Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla darki wa ya ahla al-batin wa ya ahla nabati wa ya ahla nur, amma ba'd. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala dengan anugerahnya dan rahmatnya masih mengizinkan kita untuk sama-sama berkumpul di masjid yang mulia ini, Masjid Nurul Qamar, di dalam majelis ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini untuk menghidupkan bersama-sama, menghidupkan ajaran dan ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi, wa ni'matu majalisid dzikril jannah, buah yang bisa dipetik dari majelis ilmu yang semacam ini, majelis yang mengingatkan kita akan akhirat, majelis yang mengingatkan kita akan hakikat hidup di dunia dengan cahaya ilmunya Nabi. Buah dari majelis yang semacam ini adalah surga. Semoga kita semua termasuk min ahlil jannah, ahli surga. Amin Allahumma amin. Hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada hadis yang ke-23. An Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abi Malik, yaitu sahabat Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Cerita tentang sahabat ini sudah kita bahas pekan yang lalu. Qala, beliau berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru, adapun bersuci, syatrul imani adalah ainisful iman, yaitu separuh iman yang sempurna. At-tuhur bersuci secara bahasa adalah terhindar dari segala hal yang kotor, segala hal yang najis, segala hal yang dianggap jelek alias kotor. Kemudian bersuci secara syariat yaitu melakukan sesuatu yang mana dengan sesuatu tersebut kita diperbolehkan untuk melakukan ibadah, yang tak lain adalah wudu atau tayamum ataupun mandi besar. Bersuci ini kalau belum dilakukan maka kita tidak boleh melakukan ibadah seperti sholat atau memegang mushaf Quran. Kalau tidak punya wudu, belum wudu dulu, maka sholatnya tidak sah. Walaupun khusyuk dari awal akhir, walaupun sholat di belakang orang yang paling soleh, jadi makmum orang yang paling soleh, bahkan walaupun sholat bersama Rasulullah misalkan, makmum sama Nabi Muhammad, tapi belum bersuci, belum wudu, kalau dia punya hadas kecil, maka sholatnya tidak sah. Atau belum bersuci, belum mandi, kalau dia punya hadas besar, maka ibadah sholatnya juga tidak sah. Karena itu at-tuhuru syatrul iman, kata Rasulullah. Bersuci ini adalah separuh daripada iman, iman al-kamil, iman yang sempurna. Karena itu
menjaga kesucian, alias ketika kita punya hadas segera membersihkan diri, mensucikan diri, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Bahkan Nabi menyebut dengan khusus isbaghul wudu'i syatrul iman. Dalam riwayat lain, isbaghul wudu'i, menyempurnakan wudu, syatrul iman adalah separuh daripada keimanan. Karena itu di riwayat lain juga disebutkan la yuhafid 'alal wudu illa mu'min. Tidak ada orang yang menjaga alias selalu rutin punya wudu. Jadi kalau batal wudu, selalu dalam keadaan suci dia. Berusaha selalu dalam keadaan suci, jaga wudu. Tidak ada yang jaga wudu kecuali orang yang benar-benar beriman sempurna. Karena itu salah satu tanda keimanan seseorang itu sudah sempurna, tandanya adalah dia diberi taufik oleh Allah, pertolongan oleh Allah untuk bisa selalu jaga wudu. Jadi wudunya niku bukan cuman pas sholat 5 waktu, setiap saatnya dia dalam keadaan berwudu, dalam keadaan punya wudu alias tuhur, bersuci. Karena itu di dalam salah satu riwayat disebutkan bahwasanya bagaimana Nabi Musa alaihissalam, beliau pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala yang intinya agar beliau itu selalu menjaga wudu. Jangan sampai terjadi batal wudu. Jadi kalau batal cepat wudu, seperti itu. Ya. Di dalam riwayat Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, tawadda, wudulah engkau. Fa in asabaka syai'un wa anta 'ala ghairi wudu'in fala talumanna illa nafsak." Wahai Musa, berwudulah engkau. Maka jika menimpa engkau sesuatu yang tidak engkau sukai, sedangkan engkau tidak punya wudu, maka janganlah engkau mencela siapapun kecuali dirimu sendiri. Para ulama mengatakan di sini menunjukkan bahwa orang itu kalau punya wudu, dia dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk amalan daripada sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat Bilal itu kan sahabat yang secara fisik niku kurang ya. Karena beliau kulitnya kulit hitam. Hitamnya bukan hitam manis, sawo matang seperti kita orang Indonesia ini, enggak. Kulitnya benar-benar hitam seperti kopiah hitam. Jadi asli wireng tenang. Beliau sahabat Bilal itu orang yang berkulit hitam. Akan tetapi beliau suara sandalnya pernah didengar oleh Rasulullah SAW sudah ada di dalam surga. Jadi ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu di dalam surga terdengar suara sandalnya sahabat Bilal. Padahal Bilal masih di bawah, masih di bumi. Dia masih hidup di bumi, masih di Mekah saat itu. Tapi suara sandalnya bisa didengar oleh baginda Nabi SAW saat beliau melihat, ditunjukkan oleh Allah ketika Isra Mi'raj, melihat surga.
Isra Mi'raj kan beliau diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, semuanya, kebesaran Allah diperlihatkan semua kepada Rasulullah. Maka ketika Rasulullah SAW selesai Isra Mi'raj bertemu dengan sahabat Bilal, beliau pun heran dan bertanya, "Wahai Bilal, ma amaluka?" Wahai Bilal, apa amalanmu sih? Amalan apa wahai Nabi? Pokoknya amalanmu itu apa? Maka akhirnya beliau ngomong, kama qala kullama ahdathtu tawadda'tu thumma shallaitu rak'atain. Wahai Rasulullah, aku tidak punya amalan apa-apa, cuman mungkin ini wahai Nabi. Jadi saya ini ketika batal wudu, maka saya langsung segera wudu lagi. Dan setiap selesai wudu, saya sholat 2 rakaat syukran lil wudu, untuk mensyukuri nikmat bisa berwudu. Nah, wudu ini nikmat agung, ya. Enggak semua orang diberi taufik oleh Allah bisa menjaga wudu. Berapa banyak yang kita itu wudunya cuma ketika sholat 5 waktu aja. Karena itu dalam sebagian pendapat ulama, orang itu kalau selesai wudu disunahkan sholat 2 rakaat, namanya sholat syukrul wudu, sholat syukril wudu, sholat untuk mensyukuri nikmat berwudu. Karena kita berwudu ini nikmat, Pak. Berapa banyak orang yang dia nggak bisa wudu karena sakit, tangannya harus diperban, dia nggak boleh kena air, dan seterusnya. Jadi wudu itu nikmat yang besar. Karena itu sebagian pendapat ulama menganjurkan kalau kita selesai wudu sunnah untuk sholat 2 rakaat li syukril wudu. Usolli sunnatan li syukril wudu. Saya niat sholat 2 rakaat mensyukuri nikmat berwudu, mensyukuri nikmat wudu. Itu ternyata amalan awal mulanya adalah amalan daripada Sayyidina Bilal radhiyallahu an. Beliau setelah selesai wudu pasti sholat 2 rakaat. Selesai wudu sholat 2 rakaat. Maka ketika sahabat Bilal menjawab seperti itu, ya ini amalan ini yang menjadikan engkau tinggi mulia derajatnya di sisi Allah. Bahkan suara sandalmu sudah aku dengar ketika di dalam surga. Masya Allah. Ya. Karena itu jaga wudhu kita, berusaha untuk jaga wudhu. Kalau memang tidak bisa full 1 hari kita jaga wudhu, ya minimal ditingkatkan lah. Ketika mau tidur itu berwudu. Karena an-naum akhul maut. Tidur itu adalah saudara kembarnya kematian. Orang tidur itu kan kayak orang mati. Orang tuh kalau sudah tidur pulas ngorok sampai tawari sate enak, enggak pengen. Ya. Ini loh, enak ini, seger esnya, enggak bakal kepengen. Hampir sama seperti orang mayit kita tawari apapun ya diam loh. Karena itu kalau kata ulama an-naum akhul maut, orang yang tidur itu adalah saudara kembar kematian. Kalau memang kita tidak bisa jaga wudhu selama 24 jam alias sehari penuh kita tidak bisa, maka minimal setelah sholat 5 waktu pas tidur, terutama tidur malam, ini tentunya terutama pas tidur malam itu kita wudhu dulu. Kenapa? Karena itu tadi siapa tahu tidur itu adalah tidur yang menjadi penyambung sampai akhirat. Turu mari kan enggak tangi meneh. Kan ada juga yang seperti itu. Tidur dalam keadaan wudu biar apa? Dijaga sama Allah. Orang tuh kalau tidur dalam keadaan wudu dia dijaga sama Allah. Kalau ada orang yang iri, yang hasud, yang berniat buruk, ingin mensihir dia dan seterusnya, mencelakai dengan ilmu gaib, itu kalau berwudu aman, Pak. Apalagi ditambah doa yang diajarkan Nabi, dan adab-adab mau tidur itu dilaksanakan. Wah, aman, dijaga. Kenapa? Karena orang itu bisa kena ilmu-ilmu gaib seperti itu paling rawan adalah malam hari, terutama jam 2, jam 1, jam 2 itu paling rawan-rawannya orang ketika tertidur pulas. Kalau dia tidak ada benteng doa sama sekali, dia bisa digarap oleh orang yang iri atau yang dendam atau yang benci atau yang musuhi dia. Jangan dikira zaman
Jangan dikira zaman sudah seperti itu, sudah tidak ada seperti itu. Ada, Al-Quran nerangkan kok, sihir itu ada. Di Al-Quran disebutkan sihir itu ada. Karena itu Rasulullah ngajari ketika tidur, beliau juga ngajari untuk berwudu, ngajari doa dan seterusnya. Agar apa? Kita bangun dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada gangguan baik secara kasat mata ataupun gangguan gaib. Karena itu wudu ini adalah salah satu cara agar kita selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya masalah penjagaan, dengan berwudu, selalu berwudu itu bisa menghasilkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man wadda'a hadhil a'dha' fa ahsana wudu'aha istaujaba minallahir ridwanal akbar, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang mewudui anggota tubuhnya, dia berwudu, wajahnya dibasuh dengan benar, cara basuhnya dari ujung tempat tumbuh rambut sampai ke sini, sampai ke telinga ini. Jadi yang ini juga dibasuh semua sampai ke bawah sini. Dibasuh semua rata. Kemudian cara wudunya, tangannya juga dibasuh sampai di atas siku, sampai atas sini. Jangan dipas siku, apalagi kurang, nggak sah nanti wudunya. Kedua tangannya dibasuh dengan benar. Kemudian rambutnya diusap, usap rambutnya. Kemudian disempurnakan dengan sunnah. Telinga juga, kakinya juga dibasuh dengan rata, dengan sempurna. Semua air masuk ke sisi-sisi seluruh kaki, terutama ujung kaki ini. Namanya lagi tumit, itu kadang nggak kebasuh, harus diperhatikan rata dan di atas mata kaki. Kalau ada orang wudunya benar, kadang kita jumpai ini ada orang wudu asal gini-gini dok, yang ini nggak kebasuh, yang sebelah sini nggak kebasuh, dia gini. Atau yang sini nggak kebasuh, nah itu tidak sah. Jadi harus rata. Kalau perlu telinganya kena, begini sunnahnya, kena semua sampai bawah, ini dikenakan semua. Nah itu kalau sudah wudu dengan benar. Kemudian yang perlu perhatikan lagi ketika mengusap kepala, itu kadang-kadang orang mengusapnya di sini. Ini ubun-ubun. Ini masih termasuk tempat garisnya, tempat tumbuh rambut awal ini termasuk masih wajah ini. Jadi harus agak ke atas ke sini, ke ubun-ubun basuhnya. Basuh ngusap kepalanya ini. Kalau dia basuh pas di yang sini gini, ini masih terhitung wajah. Jadi nanti khawatir tidak sah, kurang ke atas ini. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wudu. Jadi kalau ada orang udah wudu udah benar, maka apa kata Rasulullah? Fa ahsana wudu'aha, dia benar-benar bagus wudunya sesuai dengan ilmunya, dia mempelajari ilmu wudu, dia perhatikan cara wudu yang benar. Istaujaba minallahir ridwanal akbar. Dia dipastikan oleh Rasulullah wajib, istaujaba, wajib mendapat ridho Allah yang terbesar. Masya Allah, dapat ridho Allah, bukan hanya sekedar ridho, tapi ridhol akbar, ridwanul akbar, ridho yang paling besar. Suatu ketika juga Rasulullah SAW, beliau juga pernah menasehati salah satu sahabatnya, yaitu sahabat Anas, tentang pentingnya wudu ini. Ya Anas, in istata'ta an takuna abadan ala wudu'in faf'al, fa inna malakal mauti idza qabada ruha abdin wa huwa ala wudu'in kutiba lahu syahadah. Rasulullah SAW bersabda pada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, wahai Anas, wahai sahabatku Anas, ini istata'ta an takuna abadan ala wudu', jika kamu mampu selalu terus ala wudu'in, atas wudu, alias terus punya wudu, rutin, gak pedot, gak putus, selalu punya wudu. Kalau kamu mampu seperti itu, faf'al, lakukan. Fa'inna, kenapa? Fa'inna malakal maut, karena sesungguhnya malaikat pencabut nyawa, malaikat sinan Israel, malaikat Israel, idza qabada ruha abdin, ketika mencabut ruh seorang hamba,
wa huwa ala wudu, sedangkan hamba itu mempunyai wudu. Nah, dia suci dia. Maka apa faedahnya? Kutibat lahu syahadah. Hamba tersebut ketika meninggal dicabut ruhnya punya wudu, itu dia tertulis mati syahid, mendapat titel orang yang mati syahid, syuhada. Nah, ini nikmatnya umat, gampangnya atau anugerah besar bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Orang yang mati syahid itu tidak harus melulu dia perang membela Islam. Ya, itu kalau niatnya benar, gugur di medan perang seperti para pejuang dulu, memerangi penjajah, seperti para muslimin yang ada di Palestina memerangi penjajahan Israel. Itu mereka berperang, mati di medan perang dan niatnya itu ikhlas, mereka terhitung mati syahid. Nah, itu syahid yang syahid dunia akhirat itu. Akan tetapi titel mati syahid itu tidak harus berperang terus. Jadi orang-orang Islam yang tidak berada di zona perang, tidak di Palestina, tidak di daerah-daerah perang seperti di negeri kita Indonesia ini, kita itu pun bisa mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Dengan cara apa? Setiap saatnya jaga wudu. Kok pas saatnya dia meninggal dicabut punya wudu, mati syahid. Terhitung orang yang mati syahid. Tinggi derajatnya orang yang mati syahid itu. Saya sering menerangkan, orang yang mati syahid itu kelak di akhirat, dalam salah satu riwayat baginda Nabi SAW menerangkan, orang yang mati syahid itu nanti bisa mensyafaati, menolong 70 keluarganya yang sudah diketok masuk neraka. Si fulan sampai 70 orang diketok semuanya masuk neraka karena banyak amal jeleknya. Ternyata salah satu dari keluarganya itu ada yang meninggalnya dapat titel mati syahid. Akhirnya 70 orang ini ditolong semua sama dia. Disyafaati oleh satu orang yang mati syahid tersebut, semua keluarganya 70 yang mau masuk neraka rombongan itu disyafaati dia, rombongan balik ke surga. Dimasukkan Allah berkah daripada satu orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Nah, di antara bisa mendapatkan titel itu adalah kita selalu punya wudu terus. Nah, pas meninggal punya wudu, maka dia tertulis mati syahid. Besar itu derajatnya, tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita diberi taufik oleh Allah bisa berusaha melaksanakan sunnahnya Nabi ini. Menjaga wudu ini termasuk sunnah Nabi yang sudah jarang dilakukan sama orang. Zaman akhir sekarang ini bahkan para santri pun kadang malas melakukan sunnah ini. Padahal ini termasuk sunnahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang suci, manusia yang paling suci, manusia yang paling dicintai oleh Allah. Beliau selalu punya wudu. Nah, setiap beliau batal wudu. Tidak pernah beliau dalam keadaan tidak punya wudu, tidak pernah. Setiap batal sesegera mungkin pasti beliau wudu. Selalu dalam keadaan tuhur, suci. Karena itu ini sunnah dari Nabi SAW. Sunnah bukan wajib. Sunnah yang mana mendatangkan berjuta pahala dan juga manfaat yang luar biasa. Sampai-sampai sebagian para ulama itu menghitung, di antara manfaat orang yang selalu punya wudu, man dawama 'alal wudu akramahullahu ta'ala bisabi khisal. Orang yang selalu punya wudu, merutinkan untuk selalu wudu, diberi oleh Allah tambahan 7 keistimewaan. Yang pertama apa? Targhabul malaikatu fi suhbatih. Malaikat senang mendekat kepada orang tersebut. Jadi kemana-mana dia dikerumuni malaikat. Kalau sudah begitu, malaikat yang berada di kanan kirinya semua urusannya jadi berkah. Rizki yang dia cari berkah, semuanya berkah. Semuanya mendatangkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kanan kirinya dikelilingi malaikat, karena dia selalu punya wudu. Malaikat senang dekat dengan orang yang selalu punya wudu. Semua gerak-geriknya, pekerjaannya semuanya jadi berkah semua. Karena selalu disertai malaikat. Wala yazalul qalam radban min katsbi sawabi. Yang kedua, tambahan keistimewaan yang kedua, al-qalam, pena al-qalam selalu menulis catatan
pahala untuk dia selalu basah dengan catatan untuk pahala orang yang punya wudu tersebut. Wong jaga wudu, setiap saatnya ditulis pahala sama Allah. Setiap gerak-geriknya, nafasnya, semuanya ditulis pahala oleh Allah. Selama dia masih punya wudu, selama itu ditulis pahala terus. Kemudian yang ketiga, tusabbihu a'dha'uhu wa jawarihu, anggota tubuhnya semuanya bertasbih kepada Allah. Tangannya, rambutnya, kulitnya, semuanya bertasbih dan jadi pahala orang tersebut. Cuman kita tidak dengar aja. Kan di Al-Quran disebutkan apa? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan bumi itu kan semuanya bertasbih. Cuman kita nggak dengar aja. Tapi Al-Quran menyatakan yang ada di langit, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Yang ada di bumi termasuk tubuh kita ini. Tangan kita, kulit kita, rambut kita kan ada di bumi. Itu semuanya bertasbih. Nah, kalau orang itu punya wudu, tubuhnya ini bisa baca tasbih dan jadi pahala untuk orang tersebut. Walaupun mulutnya diam, tapi dia terhitung baca tasbih setiap saatnya. Masya Allah. Kemudian yang keempat, wala tafutuh takbiratul ula, dan dia bisa menjaga takbiratul ula, takbiratul ihram bersama imam. Jadi itu ada riwayat kalau ada orang itu 40 hari dia sholatnya bareng sama imam, nggak telat. Imamnya Allahu Akbar, dia langsung nyusul. Setelah Allahu Akbar, langsung dia ngikuti Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ula. Mengikuti takbir pertama imam. Itu kalau ada orang istiqomah jamaah selama 40 hari dia selalu seperti itu. Imam Allahu Akbar, dia juga langsung mengikuti Allahu Akbar. 40 hari aja dia dijamin sama Nabi bebas dari dua hal. Satu, bebas dari munafik, sifat munafik. Nomor dua, dia bebas dari neraka, alias jaminan dia menjadi penduduk surga yang tulen. Tidak ada sifat munafik dan tidak ada bagian untuknya di dalam api neraka, tidak ada. Baro'atan ditulis bagi dia baro'atain, dua kebebasan. Ini orang yang suka jaga wudu, otomatis ketika sholat jamaah dia akan bisa menjaga itu. Orang-orang dulu tuh Pak, kalau ada orang sholat Allahu Akbar, kemudian dia imamnya baca Fatihah, dia baru datang, itu berarti kan sudah telat takbir bersama imam. Itu kalau orang dulu, orang yang nggak bisa ngikuti takbir imam. Kalau orang-orang dulu itu ditakziahi 3 hari itu takziah orang-orang. Kenapa? Ini tadi takbirnya nggak bareng sama imam, tidak mengikuti imam, alias agak telat lama. Ditakziahi sama orang-orang dulu. Kalau ada orang nggak bisa jamaah, malah ditakziahi sampai 7 hari. Dia seperti berkabung, sudah kena musibah besar. Kenapa? Karena nggak bisa sholat jamaah, karena nggak bisa takbir mengikuti takbirnya imam. Itu termasuk aib kalau zaman dulu. Nah, zaman sekarang kan boten. Apalagi takbir imam masih iso jamaah, alhamdulillah. Ini orang-orang dulu seperti itu nih. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, wa idza nama ba'athallahu ta'ala malaikatan yahfaduna min syarri tsaqalain. Ketika dia tidur, Allah Subhanahu wa taala mengutus untuknya para malaikat yang menjaga dia dari kejelekan jin dan manusia. Oh, ini yang tadi itu. Kalau orang wudu tidur udah aman dari gangguan jin yang jahat, sihir, dan aman dari gangguan manusia yang jahat. Tidak akan orang yang misalkan ada perampok atau apa, dia selamat dari pembunuhan. Kalau dia tidurnya itu pakai wudu, insya Allah diselamatkan dari kejelekan dohir dan batin. Selamat. Kenapa? Karena dijaga oleh para malaikatnya Allah yang disuruh oleh Allah khusus menjaga orang-orang yang ketika tidur atau orang-orang yang selalu punya wudu. Wa yusahhilullahu ta'ala alaihi sakratil maut. Dan yang keenam, dia akan dipermudah oleh Allah ketika sakaratul maut. Ketika nyawanya dicabut oleh malaikat, itu tidak terasa sakit sama sekali. Nah, sakaratul maut. Sakaratul maut itu ngeri. Ada sebagian pendapat orang yang ketika ruhnya dicabut itu sakitnya luar biasa, seperti orang hidup dikuliti. Orang urip dikuliti hidup-hidup. Kulit ini ditarik semua bareng dalam keadaan hidup. Lorone kayak apa nih?
Yang kita orang kena pisau aja tergores itu belum tertarik kulitnya itu baru tersobek kulitnya. Itu aja udah sakit tidak karuan, apalagi sekujur tubuh ditarik bareng ketika masih hidup. Itu rasanya kayak apa? Seluruh saraf, jutaan saraf merasakan sakitnya tidak ketulungan sudah. Nah, orang yang sakaratul maut itu aslinya sakitnya seperti itu ketika ruh berpisah dengan badan itu. Cuman kalau orang yang ahli wudu, maka sakaratul maut itu sangat ringan seperti apa itu? Rambut yang dimasukkan dalam tepung kemudian ditarik lagi. Ya enggak pakai tenaga, gampang alias enggak kerasa. Kayak rambut ning tepung. Nek rambut ning gorengan, nah itu angel itu. Tarik-tarik bedot. Ini rambut ning tepung yang belum digoreng, gampang. Alias orang yang selalu wudu itu dipermudah sakaratul mautnya. Atau orangnya nggak ahli wudu tapi orang soleh, itu juga ada cara. Allah ngasih cara diperlihatkan surga sehingga dia tidak terlalu sakit. Tapi nek khusus orang yang wudu, oh bener-bener ringan dan tidak terasa sakit sama sekali. Itu enaknya orang yang punya wudu. Yang terakhir keistimewaan tambahan. Apa itu? Yakunu fi amanillah madama ma'al wudu. Dia selalu dalam jaminan keamanan Allah selama punya wudu. Masya Allah, ini semua menunjukkan bahwasanya pentingnya kita untuk menjaga wudu. Banyak sekali cerita-cerita yang masih yang diceritakan oleh para ulama, tapi itu semuanya sudah cukup. Nabi menggambarkan di sini at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah separuh keimanan. Ini kalau kita pahami, kita renungi udah cukup loh. Bersuci, kita jaga wudu itu separuh iman loh. Besar berarti wudu itu. Agung wudu itu, dan memang agung. Wudu itu faedahnya begitu luar biasa. Karena itu, nah ini ayo kita tingkatkan. Ini sunnahnya Nabi yang sudah mulai ditinggalkan ini, jaga wudu setiap saatnya. Ya kalau nggak bisa, ya tadi itu minimal ketika mau tidur. Syukur-syukur khususnya lagi ketika kita bepergian, naik mobil bepergian itu wudu. Insya Allah dengan wudu tidak akan terjadi kecelakaan, tidak akan terjadi apa-apa. Naik pesawat wudu, punya wudu, insya Allah dijamin tidak akan jatuh pesawatnya. Nah, kalau kita punya wudu, tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini resep paling gampang selamat, terutama pesawat atau kita naik mobil. Nah itu wudu. Nah, naik kapal kan lama ya, sehari semalam ya, pokoknya jaga wudu terus sudah ketika di kapal itu insya Allah selamat dari mara bahaya seperti tenggelam ataupun lainnya. Yang jelas ini adalah satu hadiah dari Nabi yang begitu luar biasa. Wudu ini adalah siapa yang berwudu apalagi dia rutin berwudu, dia selalu dapat keamanan, jaminan keamanan dari siapa? Bukan dari presiden, bukan dari jenderal, langsung keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gak ada keamanan, jaminan keamanan siapapun di muka bumi ini yang lebih aman daripada jaminannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa meningkatkan ibadah kita dengan ini. Mulai sekarang kita niatkan untuk menjaga wudu, selalu punya wudu, batal wudu terus seperti itu, walaupun bukan untuk sholat tapi kita jaga wudu, ke kebun dengan wudu, insya Allah selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa mengamalkannya, amin Allahumma amin. Dan semoga yang hadir semuanya diberi panjang umur, sehat walafiat, kabul segala hajat, dan kita semua semoga diberi panjang umur dalam ketaatan, dan setelah itu diberi husnul khatimah, diberi kesempurnaan husnul khatimah, kelak di akhirat bisa berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW di surganya Allah, amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisirril